Tuhan, saat ini kita akan memulaikan ibadah yud kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat baik dan selalu baik dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga bisa berakhir dengan baik. Dan kami mau tabiskan ibadah kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali
teman-teman, kita bisa ketemu di hari ini semua karena kasih Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami, Engkau masih berikan kami nafas untuk kami hidup di hari ini. Kami percaya itu semua karena kasih sayang-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin belajar Tuhan, apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bukakan hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa masuk ke tanah hati kami yang paling subur. Dan itu bisa bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom. Mungkin karena ini sudah mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia, terimalah salam dari saya, merdeka, merdeka, merdeka. Dia bilang mesti 3 kali, jadi orang harus semangat 45 supaya orang senantiasa mengamalkan atau orang senantiasa melihat kembali perjuangan bangsa kita hingga bisa eksis sampai hari ini. Jadi sepanjang 76 tahun Indonesia bisa merdeka, mungkin banyak kisah yang terjadi di bangsa ini, banyak cerita senang, cerita sedih yang terjadi di negara Indonesia. Yang bisa dibilang usia Indonesia sudah kalau manusia lumayan tua, opa-opa, tapi banyak cerita yang menjadi kebanggaan dari bangsa ini. Oleh karena itu, kenapa Indonesia bisa berdiri sampai hari ini? Karena kita semua, karena kita orang-orang Indonesia, anak-anak bangsa ini senantiasa taat, senantiasa setia, dan konsisten di dalam menjalankan atau mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan sejak dahulu. Jadi mungkin kalau orang tua bilang, orang mesti ada semangat 45. Semangat 45 ini tidak pernah berubah jadi semangat 49, semangat 50, semangat 59, semangat 65. Tidak ada. Tetap DP semangat ini tetap 45. Karena kenapa? Semangat 45 ini bisa menjadi kekuatan karena seperti pahlawan-pahlawan berjuang pada tahun 45 dan sebelumnya, itu kita juga harus warisi. Semangat itu harus konsisten di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini juga saya ingin berbagi ke teman-teman tentang konsisten. Jadi sekali lagi saya ingin berbagi ke teman-teman dengan tema judul khotbah pada sore hari ini, yaitu konsisten. Coba teman-teman tulis di kolom komentar di YouTube ataupun di Facebook, konsisten. Oke? Jadi konsisten ini saya sebenarnya melihat beberapa, mungkin teman-teman saat ini orang belum boleh baku dapa tuh secara langsung, hanya bisa secara streaming karena keadaan. Mungkin teman-teman sudah mengikuti beberapa minggu lalu Karis membawa tentang God's plan, tentang rencana Tuhan. Minggu lalu Yosua membawa tentang nasihat Salomo, bagaimana orang hidup sebagai orang muda. Bagus sekali, teman-teman bisa lihat kembali di YouTube, ada sharing yang disampaikan oleh teman-teman yang lain. Pastor Intan juga sudah membagikan tentang value, tentang nilai, dan Pak Fras juga membagikan tentang komitmen. Dan saya dalam hati saya tergerak berbicara tentang ini karena Bugem pernah sering berkata bahwa komitmen tanpa konsistensi sama dengan nol. Oleh karena itu mari orang belajar tentang konsisten. Sebelumnya orang buka dulu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan untuk teman-teman semua, teman-teman mengikuti di rumah. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Amin. Oke, jadi saya menyoroti di ayat 14. Di ayat sebelumnya disebutkan bahwa Yesus Kristus sudah menjadi dasar. Tinggal kita membangun bangunan ini, konstruksi ini. Orang mau bangun dengan apa? Orang mau bangun dengan kayu kah, mau dengan besi, mau dengan rumput atau berlian, apa semua terserah. Tetapi nantinya itu akan diuji. Tuhan akan melihat bahwa apakah ini benar-benar murni, apakah ini benar-benar konsisten. Masa DP bangunan, masa DP fondasi so bagus, kok DP bangunan besar. Di ayat 14 disebutkan bahwa jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Artinya harus ada konsistensi. Itu yang ingin saya bahas. Kenapa sih harus konsisten? Konsisten ini menjadi masalah di mana-mana. Banyak dari kita mengalami banyak masalah gara-gara tidak konsisten. Mungkin teman-teman so komit, kita mau melayani. Cuman gara-gara pandemi, pikir, nanti justru selesai pandemi. Nggak konsisten. Atau teman-teman di dalam hubungan nggak pernah lama. Selalu putus nyambung. Nggak bisa bertahan. Karena kenapa? Nggak konsisten. Komit dari awal, kita sayang pangana. Orang saling membutuhkan. Orang melayani Tuhan sama-sama. Tapi di saat nggak balas telepon satu kali, langsung marah. Pelayanan jadi korban. Akhirnya nggak konsisten. Akhirnya pisah. Cari tempat lain sama juga. Melayani teman-teman mau buka usaha. Teman-teman tidak konsisten. Datang cuma mudi saja. Kalau kita lagi enak kita pemut, kita mau bikin bagus kita tanpa usaha. Kalau tidak bagus biasa begini jo. Teman-teman yang tidak konsisten dengan semangat teman-teman, akhirnya apa? Tempat lain semakin maju, teman-teman hanya berjalan di tempat. Inilah yang menjadi masalah. Konsisten selalu menjadi masalah. Kalau teman-teman bisa memulai dengan sesuatu yang luar biasa, langkah pertama orang bilang, langkah pertama adalah langkah yang paling luar biasa. Tetapi jangan lupakan kalau teman-teman gagal di langkah ketiga dan keempat, atau kelima dan keenam, sama juga bohong langkah pertama yang teman-teman mulai dengan berat itu. Oleh karena itu mari kita lihat beberapa hal yang dibutuhkan untuk memiliki konsistensi di dalam teman-teman memiliki komitmen, memiliki janji, ataupun memiliki satu hal yang teman-teman ingin lakukan hari-hari ini. Oke, yang pertama mungkin orang yang sering orang ketemui. Poin yang pertama yaitu enjoy. Coba teman bilang kiri kanan, enjoy. Kalau ada mama papa di sebelah tuh ada adik bilang enjoy. Kenapa? Ketika teman-teman melakukan segala sesuatu, teman-teman harus enjoy dengan apa yang teman-teman lakukan. Kita mau masuk sekolah keperawatan. Teman-teman harus enjoy dengan itu. Teman-teman mau masuk sekolah kedokteran, mau masuk hukum, mau masuk teologi, mau masuk politik, mau masuk pemerintahan. Apapun itu keputusan yang teman-teman ambil, teman-teman mau buka usaha, teman-teman mau masuk ikut tes CPNS, teman-teman mau jadi honorer, itu terserah teman-teman. Yang penting mendatangkan damai sejahtera. Yang penting itu bisa membuat teman-teman betah. Percayalah, ada satu motivator katakan, semua pekerjaan bisa menghasilkan uang. Tetapi bagaimana teman-teman bisa mengembangkan, bagaimana teman-teman bisa menjadi orang yang kreatif di dalam pekerjaan teman-teman. Teman-teman mau kerja apapun, yang penting teman-teman enjoy. Kita punya passion di kerjaan ini. Kita punya passion kuliah di jurusan ini. Kita punya passion untuk sekolah di sekolah ini.
teman-teman akan semangat menjalani itu. Dan bagaimana teman-teman menyadari passion itu? Ya gali sedalam mungkin. Nggak bisa orang tua untuk mau teman-teman tanya passion kita di mana. Atau teman-teman tanya ke teman, ke sahabat yang lain, apa kita passion? Atau teman-teman tanya ke pacar teman-teman, nggak bisa. Karena yang paling kenal dirimu, yaitu dirimu sendiri. Dan satu pribadi lagi yang Pastor Intan bagikan beberapa waktu lalu, yaitu Tuhan. Kalau teman-teman mau cari tahu apa yang teman-teman, apa yang menjadi masa depan teman-teman, apa yang menjadi teman-teman suka, ya tanya Tuhan. Tuhan kita lebih cocok di mana ya? Dan ketika orang memilih sesuatu hal, ketika orang memilih, oh kita mau masuk di tata boga, hari itu juga teman-teman harus menjadi konsisten belajar untuk menghidupi passion itu. Saya ingat beberapa waktu tahun lalu, saya suka sekali main drum. Bukan saya suka main drum, suka lihat pemain drum. Jadi di KKR manapun, mau di festival, mau di mana, pasti kita mata itu di pemain drum. Wih keren. Memang dia bermain, biar sebenarnya ternyata biasa saja, cuman karena dia bermain drum, karena jadi dapat lihat luar biasa begitu dong. Kita suka sekali mau melayani di situ. Tapi pada waktu di gereja, ternyata yang pemain drum Soriki 2. Mari kita mau melayani Tuhan, bagaimana ya? Akhirnya kita komitmen, kita mau belajar keyboard. Wow, teman-teman rasa, berat sekali. Mungkin kita pernah saksikan ke teman-teman di Youth Shine, main keyboard setengah mati. Apalagi dengan jari yang terhitung 2 jari di orang lain ini tuh. 1 jari, orang lain terhitung 2. Lain kali tekan tuts, mau tekan 1 aja tak 2. Sakit hati kalau mau belajar begitu dong. Waktu kita belajar, baru kunci C, kunci D, kunci G, baru belajar tiba-tiba kita pelatih, orang yang latih kita waktu itu berangkat ke Jakarta, melayani di Jakarta. Aduh, bingung lagi. Bagaimana? Internet belum terlalu seperti sekarang, mau buka YouTube atau apa, masih blank begitu dong. Akhirnya kita cari teman-teman yang boleh mau sharing-sharing, teman-teman, mungkin ada yang teman-teman sekuler, kita belajar, bagaimana Kang main kunci E, bagaimana Kang main kunci F, ternyata cuman begini kote, ternyata begini. Kita cari komunitas-komunitas itu, kita bergaul dengan teman-teman itu namanya menghidupi passion, menghidupi apa yang teman-teman inginkan begitu dong. Sekali teman-teman mengaku, kita mau melayani lewat ini, berarti teman-teman mengeluarkan daya dan upaya hanya untuk sampai di tujuan itu. Oke? Jadi poin yang pertama adalah enjoy. Teman-teman ketika memiliki komitmen, kalau mau suka konsisten, maka pilihlah sesuatu yang bisa mendatangkan damai sejahtera ke teman-teman. Oke? Dengan cara menghidupi passion teman-teman. Yang kedua, gimana kita mau ini ribut ya. Oke, yang kedua, fokus. Kita mau konsisten dalam hidup, orang harus fokus. Seperti yang saya gambarkan tadi ke teman-teman, ketika kita belajar keyboard, nggak mungkin kita akan melihat, bagaimana main drum Kang. Walaupun di dalam hati ataupun dalam mencuri-curi pandang atau curi-curi waktu, suka main-main drum. Tapi bukan itu yang menjadi fokus untuk kita mau melayani. Karena kita tahu kita komit untuk bermain ini. Jadi segala daya upaya di pencarian YouTube pasti tentang main keyboard. Bukan tentang main main alibata, main finger style. Nggak mungkin. Karena orang tahu orang tujuan. Orang tahu orang fokus di mana. Fokus artinya apa? Fokus teman-teman melihat ke satu objek, satu tujuan, dan mengindahkan hal-hal yang lain gitu dong. Teman-teman bisa fokus, kita mau jadi pendeta. Jadi kita fokus untuk belajar, kita fokus untuk mungkin share konseling dengan teman-teman, bagaimana mengelola pelayanan. Jangan pikir, kita kok menjadi pendeta, kita manakal dulu. Itu kan aneh, teman-teman mau menuju tujuan yang jelas, tapi
banakal dulu habis itu kok masuk pendeta. Gitu dong. Jadi motivasi-motivasi yang salah itu akhirnya membuat teman-teman hilang sendiri. Kita sudah di mana ini? Mau balik ke jalur pendeta, sudah di mana tuh ini? Jadi pengedar narkoba Jo. Itu dong. Teman-teman, kalau ndak fokus, teman-teman ndak akan bisa tajam gitu dong. Kalau teman-teman melihat orang yang mahir, orang yang bisa banyak hal, biasanya tidak tajam pada satu hal. Jadi tidak ada hal yang menonjol dalam kehidupannya yang bisa menjadi orang bisa melihat dia, kalau misalnya dengar, kalau suara, kalau ketukan begini, ini pasti yang main Mang Roy. Ini yang main pasti Ai. Ini yang main pasti Pafras. Ini yang main Karisto ini. Jadi orang tahu ciri khasnya teman-teman. Lantaran teman-teman fokus di satu hal. Teman-teman mengembangkan diri di satu hal yang memang benar-benar cocok dengan teman-teman. Fokus dengan tujuan teman-teman. Itu yang namanya konsisten. Kalau teman-teman mau konsisten, mari fokus. Atasan kita di kantor selalu bilang bahwa rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Jadi kalau teman-teman sering-sering lihat rumput tetangga, lebih hijau Kang. Lebih hijau Kang. Setelah teman-teman pindah betul-betul dari rumah teman-teman ke rumahnya tetangga, ternyata lihat, hijau kotek mar kadang-kadang jarang-jarang. Hijau kotek mar bukan rumpu bagus. Hijau kotek dengan rumput liar. Itu artinya mari teman-teman lihat diri sendiri. Nggak usah terlalu banyak lihat orang lain untuk maju. Mari kembangkan diri. Mari teman-teman melakukan apapun yang teman-teman mau. Yang penting fokus dan berkenan di mata Tuhan. Amin. Oke, jadi itu poin yang pertama adalah enjoy. Dan yang kedua fokus. Yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu teman-teman harus memiliki visi yang jelas. Teman-teman memiliki pandangan yang jelas tentang komitmen teman-teman. Kita beberapa waktu lalu, bukan beberapa waktu lalu, ada banyak kali kasus, kita pe teman, ada kita pe adik mentor, waktu di kampus, bilang Kak kita berhenti merokok. Berhenti merokok, iyo. Nggak mampu kita sengaja garang. Nggak mampu ngana nggak mungkin mau berhenti. Dia bilang, nyandak Kak kita mau berhenti. Kita ada dengar firman Tuhan kok begini, kita langsung tergerak. Atau ada lagi kasus dia bilang, Kak kita suka di cewek ini, cuman dia kok nih mau cowok perokok Akhirnya pada waktu berjalan, ini cewek kasih yang dapat cowok lain, ada terima dengan cowok lain, akhirnya tujuannya buyar. Berusaha mau berhenti merokok, cuman dia lari di orang lain. Akhirnya lebih banyak DP rokok. Yang pertama cuma 1 bungkus, jadi 2 bungkus. Pertama tujuan mau begini, cuman gara-gara DP alasannya nak benar, akhirnya imbang semua. Oleh karena itu, teman-teman harus memiliki visi yang jelas, yaitu dengan cara sertakan Tuhan di dalam setiap rencana teman-teman. Kalau mau konsisten, teman-teman harus sertakan Tuhan. Tuhan, kita mau belajar hari ini, kita mau fokus, kita mau mendapat nilai yang bagus. Atau teman-teman yang masih siswa mungkin berpikir, kita mau dapat nilai bagus ini UN untuk tahun depan. Berarti dari sekarang teman-teman semua fokus, teman-teman belajar baik-baik supaya dapat nilai bagus. Atau teman-teman mahasiswa bilang, kita mau lulus 3 tahun setengah. Kita mau berusaha nyalamu sampai 4 tahun. Berusaha sekuat mungkin karena teman-teman tanya dulu Tuhan kita betul enggak bisa enggak kita untuk menyelesaikan studi ini dalam waktu ini. Dan sementara teman-teman menjalani itu, sertakan Tuhan setiap hari, doa
doa, tanya ke Tuhan, Tuhan bersyukur Tuhan hari ini Engkau jaga. Terus jaga aku Tuhan sampai tujuanku tercapai. Gitu loh. Maksudnya nyandak terpaku teman-teman memakai kekuatan sendiri. Ada kesaksian kita Petamang, dia berusaha untuk berhenti dari merokok. Dia so berhenti, tapi nggak bisa lepas. Cuma 3 hari, tiba-tiba dia coba cari tanpa di belakang, basah diri, menghindar dari orang. Habis itu mulai isap lagi. Nggak bisa lepas. Tapi ketika di dalam hadirat Tuhan yang menyerahkan diri, Tuhan tolong. Ada sesuatu yang ajaib yang terjadi. Kita nggak tahu sekarang dia seperti apa, tapi kesaksiannya dia pemadat, tapi hari ini dia memang sudah terlepas dari itu. Karena kenapa? Karena ada Tuhan. Cuman oleh Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Kalau orang pakai terompe kekuatan, pakai terompe otak, pakai terompe akal, banyak hal akan menjadi mustahil. Baru mau melangkah sedikit sudah pikir, susah no. Karena teman-teman pakai kekuatan diri sendiri. Kita mau latih tapi suara supaya melebihi suaranya Kak Intan. Serta teman-teman waktu mau latihan vokal, baru sedikit, aduh kering ini tenggorokan, minum air, kering lagi, sudah juga datang latihan. Teman-teman mau melayani banners, Kak Karis baru kasih 2 gerakan, boleh jo, sudah juga datang minggu depan. Lelah Kak Karis isi ajar. Teman-teman belajar, banyak hal yang teman-teman mau belajar, kalau teman-teman nak minta Tuhan, nak minta petunjuk dari Tuhan, nak sertakan Tuhan dalam rencana teman-teman, sama juga dengan nol. Teman-teman tidak akan bisa kemana-mana. Jadi 3 hal ini yang menjadi dasar orang untuk bisa menyelesaikan komitmen-komitmen yang kita buat. Tuhan suka sekali dengan orang yang bisa berkomitmen di hadapan Dia. Tuhan, kita mau berkomitmen doa setiap hari 5 kali 1 hari. Tuhan, kita berkomitmen, Tuhan kita mau hadir semua ibadah. Teman-teman, dengan mulut teman-teman bisa bicara begitu, tapi kalau teman-teman tidak bisa enjoy, tidak bisa fokus, teman-teman masih lihat ada acara ini lebih penting, mau kumpul-kumpul yang ini lebih penting, mau push rank lebih bagus, mau push MMR lebih bagus, main game jo. Nggak akan pernah terjadi. Tapi kalau ada Tuhan akan buat semuanya sesuai dengan skenarionya Tuhan. Saya selalu percaya dalam hati saya kalau pulang kampung ke Minahasa, berapa kali waktu semua pulang, tak tunda sedikit. Tuhan kenapa ya kita belum jadi tak pulang. Pada waktu di dalam perjalanan kita lihat, jalan basah. Artinya apa? Baru turun hujan, baru selesai turun hujan. Artinya apa? Tuhan, ada pertolongan Tuhan di situ. Mungkin kalau kita langsung jalan waktu itu, langsung kehujanan di jalan. Tapi pertolongan Tuhan nyata. Karena dalam setiap apa yang orang lakukan, orang sertakan Tuhan. Amin. Jadi 3 hal ini yang kita ingin bagikan ke teman-teman agar bisa menjadi kekuatan. Yang pertama adalah enjoy, menghidupi passion teman-teman. Yang kedua, yaitu teman-teman harus fokus di dalam melaksanakan komitmen teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman harus sertakan Tuhan. Harus mempunyai visi misi yang jelas di dalam membuat komitmen. Supaya kita bisa konsisten. Supaya kita orang bisa mencapai apa yang nama konsisten itu. Kalau kita cuma sampai di komitmen, nggak akan selesai. Cuma sampai di situ. Untuk mengakhiri sharing ini, saya kesaksian. Mungkin banyak teman-teman sudah tahu kita domisili di
di Minahasa Utara. Domisili Minahasa Utara. Dan kita selalu komitmen bahwa Tuhan, kita ingin melayani di tempat ini dengan semampunya kita. Apapun yang ada pada kita mau lakukan itu. Kalau boleh, kalau memang kita jadi kita bagian pelayanan, kita akan lakukan itu sebaik mungkin. Jadi kita harus pergi balik antara Minut dengan Manado, dan itu harus ditempuh dengan perjalanan. Lewati ring road, lewati Jalan Soekarno. Dan saya melihat bahwa di Jalan Soekarno, mungkin teman-teman baru dengar kabar, banyak yang celaka. Saya sangat percaya bahwa hal yang sama bisa terjadi pada saya, gitu loh. Jadi hampir setiap minggu di belokan yang sama, saya selalu bantu orang hampir di setiap minggu untuk angkat motor, karena baru kita mau belok, ada motor satu dari belakang lewat, akhirnya tak lucur, sampai out. Kita lihat ada orang, kita berhenti kita saya bangun, om, aman om, oh aman. Dan di setiap minggu ada yang begitu. Sekarang pertanyaannya, apakah dalam hitungan matematika, dalam posibilitasnya, apakah kita karena kita bawa motor hitam, lalu kita tingkat kecelakaan menurun? Tidak mungkin. Kalau dari segi kecepatan sama. Tapi Tuhan selalu menjaga. Tuhan selalu menjaga untuk menghindarkan dari itu. Dan saya bersyukur bahwa hari ini saya masih bisa hidup, bisa melayani, masih tetap konsisten melayani Tuhan. Tidak mau melewatkan satu jadwal pun untuk melayani Tuhan melalui GSI Winangun, melalui Sian Generation. Kita tidak mau melewatkan satu jadwal, satu event pun yang memang kita dijadwalkan untuk melayani, menjadi bagiannya kita. Karena kita mau komit di situ. Dan hari ini kita mencoba untuk konsisten. Beberapa kali kita bolong, berapa kali kita gagal untuk mempertahankan itu. Tetapi kita mencoba untuk lebih baik lagi. Dan saya percaya hari ini saya bisa berada di depan teman-teman bisa lihat saya masih sehat dan kuat. Itu semua karena kasih Tuhan. Hari esok saya tidak tahu. Tapi hari ini dengan komitmen dan konsistensi yang saya jaga, banyak hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini, termasuk nafas hidup. Mungkin teman-teman juga mempunyai komitmen. Tetapi mari teman-teman mulai bangun. Jangan cuma sampai di komitmen, harus konsisten. Supaya Tuhan tahu, oh Ngana ini setia. Dia ini mau ada apapun, mau hujan badai, tetap tembus. Dia memang kita anak yang setia. Kita mesti jaga, jangan sampai ada kecelakaan, maut. Hal-hal itu juga teman-teman pikir. Nggak usah teman-teman pikir, Tuhan kita setia, kita komitmen, tapi kenapa tuh satu sana lebih diberkati dari kita? Main kemana ini Tuhan? Kita komitmen lebih luar biasa dari dia. Nggak usah lihat rumput tetangga. Lihat juga diri sendiri. Mulai dari hal kecil. Teman-teman untuk konsisten. Apa? Misalnya ada jam doa. Ada jam doa gereja 3 hari sekali. Kalau mungkin teman-teman rasa, aduh berat sekali kita untuk belajar 3 hari. Coba teman-teman pilih salah satu dulu. Kita bangun pagi atau di tengah hari teman-teman sementara aktivitas pikir, udah semua doa kita berdoa dulu di jam 12. Atau teman-teman mungkin di jam 10 malam di grup Sian Generation, teman-teman yang lain ada join, gabung. Untuk menyatakan kepada orang lain bahwa Ngana tidak sendiri. Ngana ada doa sama-sama. Orang ada berdoa sama-sama. Saling menguatkan untuk doa mengudara. Teman-teman komit juga untuk tidak bolong. Kita mau minggu ini, kita tidak mau bolong. Kita mau doa. Teman-teman tulis di jam 10, join di grup.
pasti komitmen yang teman-teman buat itu akan menyentuh teman-teman yang lain. Oh ternyata kita kalau mau berdoa enggak sendiri, ada teman-teman lain. Konsisten dari hal kecil, pasti Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar. Amin. Yang penting teman-teman konsisten. Kalau Tuhan datang dan teman-teman konsisten, teman-teman dia lihat, masih setia ini anak. Mari, orang terangkat seperti yang Bu Gem bilang tadi pagi, orang akan merasakan itu siksa. Sekarang saja banyak orang bilang siksa, jangan bacolo ditampa yang lebih siksa. Amin. Segera lakukan yang sebisa mungkin teman-teman bisa lakukan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya kembalikan ke worship leader. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mau bangun lagi komitmen kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau konsisten Tuhan. Mulai dari hal-hal kecil, Tuhan mampukan kami Tuhan. Dan kami mau setia sampai akhir Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
keselamatan dengan takut dan gentar sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kebenaran ini bisa tertanam di dalam hati kami Bapa. Bisa senantiasa menjadi petunjuk, bisa menjadi pelita dalam kami menjalani kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, semua Tuhan Engkau telah atur Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah mengatur cerita kehidupan kami Tuhan dengan begitu indahnya Tuhan. Tinggal kami Tuhan untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu saja Tuhan. Untuk menjalani cerita indah itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk kru-kru yang ada Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Saat ini mungkin ada yang lagi sakit Tuhan. Biarlah Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau mampu Tuhan untuk menyembuhkan Tuhan, memulihkan Tuhan setiap teman-teman kami Tuhan yang ada di terbaring sakit Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan terjadi Tuhan dalam kehidupan teman-teman kami yang sementara sakit Bapa. Yang sementara lemah iman Tuhan, biarlah Engkau kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Tuhan Engkau ada bagi mereka Bapa. Memapa Tuhan teman-teman kami Bapa. Bahkan Tuhan untuk keluarga-keluarganya Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus Bapa. Memberkati setiap kami Bapa. Dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan. Di dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau yang disenangkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa setia Tuhan. Ajar kami tuh tetap taat Tuhan dengan apa yang Kau mau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Negara kami Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati negara ini Tuhan. Hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam nama Yesus Bapa. Karuniakan Tuhan kesejahteraan Tuhan, keamanan Tuhan. Senantiasa ada Tuhan bagi negara kami Tuhan. Sehingga kami pun turut merasakan Tuhan cinta kasih-Mu Tuhan di negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak muda Tuhan, orang-orang percaya senantiasa menjadi terang Tuhan di negara kami. Senantiasa menjadi pendoa untuk negara ini Tuhan. Sama-sama kami bergandeng tangan untuk memajukan negara ini Tuhan. Sama-sama kami ingin membuat negara ini lebih lagi Tuhan. Luar biasa Bapak, karena Engkau telah menempatkan kami di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami harus mengusahakan yang terbaik untuk bangsa ini Bapak. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya pandemi ini akan segera berakhir Bapak. Kami percaya Tuhan hal-hal yang negatif Tuhan akan senantiasa menjauh Tuhan dari negara kami Tuhan. Terorisme Tuhan biarlah Engkau jauhkan di dalam nama Yesus Bapa. Kami berdoa Tuhan menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang dahului semuanya di dalam nama Yesus Bapa. Gereja kami Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Semua dari Bu Gembala Tuhan sampai majelis-majelis yang ada, bahkan jemaat-jemaat yang ada Bapa, Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan gereja ini Tuhan menjadi perpanjang tangan-Mu Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Senantiasa kuatkan kami Tuhan, senantiasa lawati kami Tuhan, untuk senantiasa kami kuat ya di dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai Tuhan dengan ibadah kami Bapak. Biarlah Tuhan kami senantiasa sehat dimanapun kami berada. Di dalam minggu ini Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang daripada-Mu Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Pengawalan malaikat surgawi Tuhan ada bagi kami Tuhan. Menuntun kami Tuhan, menjagai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan apapun yang kami buat Tuhan, asal itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau buat sukses dan berhasil Bapa. Nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan.